Kita langsung pantau pemotongan hewan kurban di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, dan Rumah Pemotongan Hewan Cakung, Jakarta Timur. Ada reporter iNews Pangeran Negara di Masjid Al-Azhar dan Bunga Ayu di RPH Cakung. Pertama kita akan pantau ke Pangeran terlebih dahulu. Pangeran, ada berapa hewan kurban yang disembelih hari ini? Data secara keseluruhan ada sebanyak 83 ekor sapi dan juga 883 ekor kambing yang diamanahkan oleh masyarakat kepada Yayasan Al-Azhar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini. Namun dalam pelaksanaannya hari ini hanya ada 14 ekor sapi saja dan sekitar 116 ekor kambing yang dilakukan pemotongan karena sisanya tersebut itu dibagikan ke sejumlah pesantren, ke sejumlah perkampungan di wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah dan juga beberapa daerah lainnya di Jawa Timur. Dan dari hasil pantauan kami di tengah pandemi virus COVID-19 ini, para panitia sudah menerapkan protokol kesehatan yang ada. Kami melihat mereka sudah menggunakan masker, kemudian juga sudah ada pemeriksaan suhu tubuh. Namun untuk lebih jelasnya, kita tentunya akan tanyakan langsung kepada Sekretaris Panitia Pelaksana Pemotongan Hewan Kurban di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini. Ya Mas, selamat siang. Terima kasih atas waktunya bergabung di iNews Siang. Mungkin bisa dijelaskan dulu sebenarnya bagaimana protokol kesehatan yang dilakukan di tengah pandemi virus COVID-19 seperti ini? Iya, jadi sebenarnya dari pagi tadi kita sudah melaksanakan dua agenda besar di Idul Adha ini. Yang pertama tadi pagi kita sudah melaksanakan sholat Idul Adha dan sekarang sedang berlangsung proses pemotongan atau penyembelihan hewan kurban yang diamanahkan kepada Masjid Agung Al-Azhar. Sesuai dengan instruksi atau edaran dari himbauan dari Dewan Masjid Indonesia, setidaknya untuk protokol kesehatan di masjid-masjid kita menerapkan 3M, mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu sudah kita terapkan. Pada saat sholat Idul Adha tadi, himbauan-himbauan baik secara langsung maupun lewat media sosial telah kami sampaikan kepada jamaah dan alhamdulillah protokol kesehatan dapat berjalan dengan baik. Dan hari ini pada saat pelaksanaan pemotongan hewan kurban juga tadi kami sudah melakukan sterilisasi area penyembelihan yang juga disemprot dengan desinfektan. Kemudian sebelum masuk seluruh petugas baik itu tukang jagal, tim untuk pencacahan daging dan semua panitia dilakukan pengecekan suhu tubuh. Kami juga tidak segan-segannya menghimbau terus kepada seluruh panitia untuk tetap menggunakan masker dan menjaga jarak antara satu sama lain. Dan di area penyembelihan ini kami menyiapkan beberapa titik untuk cuci tangan. Dan itu kita himbau terus agar protokol kesehatan dapat terus terjaga. Terima kasih Mas atas waktunya. Ya Deta, itulah tadi hasil perbincangan kami dengan Sekretaris Panitia Pelaksanaan Pemotongan Hewan Kurban di Masjid Agung Al-Azhar ini. Dan terkait dengan mekanisme pendistribusian daging kurban ini, nantinya pihak panitia akan langsung mendistribusikannya langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Artinya para panitia ini tidak mengundang masyarakat untuk datang berbondong-bondong ke Masjid Agung Al-Azhar ini. Tentunya hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk dapat meminimalisir potensi penyebaran virus COVID-19. Deta. Baik, terima kasih Pangeran atas informasinya. Selanjutnya kita ke Bunga. Bunga, ada berapa hewan kurban yang dipotong di RPH Cakung dan bagaimana protokol kesehatannya? Ya, baik Deta, namun untuk yang ada di RPH Cakung ini ada 800 hewan kurban yang akan dilakukan pemotongan hewan kurban, yaitu adalah khususnya 800 ekor sapi. Namun pada hari ini hanya ditargetkan sekitar 100 hewan kurban saja yang akan dilakukan pemotongan hewan, mengingat hari ini pada hari Jumat karena akan ada untuk sholat Jumat terlebih dahulu. Dan pemirsa juga kami sampaikan, tadi pihak manajemen juga mengatakan ada peningkatan untuk pemotongan hewan kurban yang ada di RPH Cakung, yaitu meningkat sejumlah 60% dari tahun sebelumnya. Dari tahun sebelumnya dan juga tahun ini memang sedikit berbeda. Berbedanya adalah dalam proses pemotongan yang tidak jauh berbeda dengan tahun lalu adalah sesuai dengan syariat Islam. Namun kalau pada tahun ini ditambah dengan protokol kesehatan. Untuk protokol kesehatan saja dapat kami gambarkan pemirsa, tadi kami sebelum memasuki lingkungan RPH Cakung, kami juga dilakukan untuk pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu, kemudian wajib menggunakan masker. Dan memang pihak manajemen juga mengurangi atau membatasi bagi warga
yang akan datang ke RPH Cakung. Artinya hanya 2 orang saja atau 2 pemilik atau perwakilan dari pemotongan hewan atau pemilik hewan kurban yang diperbolehkan untuk masuk di ruang pemotongan. Yang artinya dari pihak manajemen juga ada sistem antrian. Yang artinya warga yang datang ke sini pastinya datang sesuai dengan jam pemotongan. Yang kemudian setelah dilakukan pemotongan, satu hewan ini bisa sampai 20 menit saja. Yang kemudian setelah dilakukan pemotongan akan dikembalikan atau diberikan kepada pemiliknya yang kemudian didistribusikan. Dari sistem distribusi ini memang diserahkan kepada lembaga institusi terkait atau pemilik dari masyarakat hewan kurban tersebut. Salah satunya adalah bisa dibagikan dengan sistem melalui ojek online, kemudian dibagikan kepada warga dan juga bermitra dengan rumah makan Padang, ya artinya warga ini bisa mendapatkan daging kurban dengan bentuk daging yang sudah jadi yaitu rendang. Dan beginilah situasi terkini Deta dan juga pemirsa yang di belakang saya memang kondisinya tempat saya melaporkan ini adalah tempat hewan kurban dikumpulkan sebelum nantinya 3 hari ke depan mereka akan dilakukan proses pemotongan hewan kurban, karena Pemprov DKI juga hanya memberikan 4 hari saja, yang artinya selama 4 hari ini 800 ekor hewan kurban ini sudah terpotong dan juga sudah didistribusikan. Data. Baik, terima kasih Bunga atas informasinya dan selamat bertugas juga untuk Pangeran.